Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jana Khairnisa dengan NIM akhir 048. Saya dari kelas 6B Tadris IPA FTIK UIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mikrobiologi terapan, yaitu pembuatan media pertumbuhan bakteri. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga. Dan yang kedua, itu mahasiswa mampu memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga. Kemudian yang ketiga, itu mahasiswa dapat membuat media pertumbuhan PDA atau potato dextrose agar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami hasil perlakuan yang berbeda-beda terhadap media pertumbuhan PDA. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu media pertumbuhan. Menurut Atmanto, pada tahun 2022 menyatakan bahwa media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen selnya. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini. Yang pertama, alat 2 panci, mangkuk, 5 cup, tisu, saringan, telunan, sendok, semprotan alkohol, cotton bud, kain, pisau, piring kecil, dan kompor gas. Untuk bahannya ada agar-agar bening, gula pasir, ekstrak ragi, kentang, air secukupnya, dan juga tanah. Langkah awal praktikum yakni melakukan teknik aseptik dengan menyemprotkan alkohol ke tangan dan ke meja. Lalu meja dilap secara zigzag agar kuman tidak menumpuk. Tujuan dari teknik aseptik sendiri itu untuk mensterilisasi tangan dan juga meja. Selanjutnya, panaskan panci berisi air dan saringan. Jika sudah mendidih, masukkan cup untuk proses sterilisasi selama 15 menit. Lalu, cup diangkat. Kemudian, masukkan kentang yang sudah dicuci dan dipotong dadu ke panci berisi air. Tunggu sampai mendidih, lalu tiriskan untuk mendapatkan ekstrak kentang. Selanjutnya, masukkan agar-agar dan ekstrak ragi ke dalam panci berisi air, disusul dengan ekstrak kentang yang tadi. Jangan lupa untuk menambahkan gula untuk nutrisi bakteri nantinya. Aduk-aduk sampai bahan tercampur, lalu air mendidih. Kemudian tuang ke cup dengan disaring menggunakan saringan. Tunggu agar sampai dingin dan mengeras. Setelah itu, kembali sterilisasikan ke 5 cup ke panci berisi air mendidih. Jika sudah 15 menit, angkat cup-cup tersebut. Tunggu sampai agar kembali dingin dan memadat sambil berikan label pada kelima cup tersebut. Selanjutnya, jika media sudah memadat, maka media sudah siap untuk diberi perlakuan yang berbeda. Pada cup pertama, media pertumbuhan PDA dibiarkan tertutup tanpa diberi perlakuan apapun. Pada cup kedua, diberi perlakuan disentuh dengan tangan yang dicuci dengan sabun terlebih dahulu. Pada cup ketiga, diberi perlakuan disentuh dengan tangan yang dicuci saja tanpa menggunakan sabun. Pada cup yang keempat, diberi perlakuan diolesi dengan tanah menggunakan cotton bud. Berikut adalah proses pengambilan sampel tanah. Pada cup yang terakhir, itu dibiarkan terbuka begitu saja tanpa diberi perlakuan apapun. Setelah diberi perlakuan, kemudian cup-cup tersebut ditutup dengan kain agar tidak terkontaminasi oleh bakteri dari luar. Lalu, media tersebut diinkubasikan selama 7 hari atau minimal 4 hari. Setelah didiamkan selama 7 hari, maka media tersebut sudah siap untuk diamati. Pada media yang pertama, yang dibiarkan steril masih ditumbuhi jamur dan ada bercak merah, hitam, dan putih. Pada media kedua, yang diberi perlakuan disentuh dengan tangan yang sudah dicuci dengan sabun,
terdapat jamur berwarna putih, bercak sedikit kemerahan, dan membentuk serat-serat di atas permukaan media. Selanjutnya, pada media yang diberi perlakuan disentuh dengan tangan yang sudah dicuci tanpa menggunakan sabun, terdapat jamur berwarna putih, bercak berwarna hitam, abu-abu, kuning, dan juga coklat. Kemudian, pada media yang keempat yang diberi perlakuan diolesi dengan tanah menggunakan cotton bud, terdapat bercak putih, orange pudar, orange pekat, dan sedikit kecoklatan. Dan yang terakhir, pada media yang kelima dibiarkan terbuka, terdapat bercak berwarna orange, putih, putih kehijauan, dan hitam. Selain itu, di bagian tepi media sedikit mengering dibandingkan 4 media yang sebelumnya. Berdasarkan hasil praktikum dan pengamatan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah mampu memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga seperti panci, cup, dan kompor gas. 2. Mahasiswa telah mampu memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga, yaitu dengan mensterilkan media menggunakan panci pengukus sebagai pengganti autoklaf. 3. Mahasiswa telah mampu membuat media pertumbuhan PDA, yaitu membuat media dengan mencampurkan agar-agar, ekstrak kentang, ekstrak ragi, gula pasir, dan air. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami hasil perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA. Hal ini terlihat dari kelima cup yang diberikan perlakuan berbeda, menghasilkan mikroba yang berbeda pula. Saya berharap semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.